warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Menteri Koordinator Marinvest Luhut Panjaitan bersuara sangat keras soal negara tetangga kita Singapura dan negara yang jadi patron dari Singapura, yakni Amerika Serikat. Singapura, kata Pak Luhut, itu brengsek, sementara Amerika Serikat disebutnya cuma omdo alias omong doang. Kekesalan atau bahkan ini kemarahan Luhut itu disampaikan dalam sebuah acara dengan tajuk Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas yang berlangsung di Jakarta Selasa 9 Mei. Luhut menuturkan Singapura itu meminta agar Indonesia mau mengekspor listrik bersih atau clean energy ke mereka. Namun ekspor yang diminta tidak dalam bentuk produk akhir listrik. Luhut mengatakan ekspor yang diminta Singapura adalah bahan mentah listrik bersih. Nah, permintaan itulah yang ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia. Luhut mengatakan permintaan tersebut menunjukkan bahwa Singapura memandang Indonesia sebagai negara yang bodoh. Karena itu dia menyebutnya Singapura ini sebagai brengsek. Seperti apa sih duduk persoalannya itu kok Pak Luhut sampai bersuara sangat keras gitu ya. Ini saya mengutip dari CNBC. Ini dia rupanya mewawancarai sumber di Kementerian SDM yang mengungkapkan bahwa yang diinginkan oleh Indonesia saat ini adalah industri hingga produk listrik dari pembangkit listrik tenaga surya tersebut tetap dilakukan di Indonesia, begitu ya. Sementara kalau Singapura tidak maunya ya pokoknya dikirim saja ke dalam bahan bakunya ke Singapura. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Indonesia itu menginginkan Singapura juga ikut berinvestasi dalam industri pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Di kita harus industri kita supaya tingkat komponen dalam negerinya naik di kita. Nanti kerjasama investasi. Itu kata Dadan ketika ditemui di Jakarta hari Kamis 11 Mei 2023. Dadan menyebutkan setidaknya ada 2 kesepakatan dengan Singapura terkait ekspor listrik, yakni pengembangan industri sisi hulu berupa pembangunan industri atau manufaktur panel surya atau PLTS, dan akhirnya listrik dari PLTS tersebut bisa diekspor ke Singapura. Kan kesepakatannya itu, kita itu nanti ada 2 aktivitas. Pengembangan industri hulunya, manufacturingnya untuk PLTS-nya, kemudian untuk ekspornya. Itu sudah satu paket. Ya, dia harus jalan dulu industrinya. Bagaimana ceritanya kalau Amerika yang disebut oleh Pak Luhut tadi OMDO? Hal itu katanya karena janji yang diberikan oleh Amerika Serikat perihal pendanaan transisi energi ke Indonesia tidak kunjung cair. Luhut menegaskan bahwa dia itu sudah menagih janji percepatan pelaksanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Program atau GETP sebesar 20 miliar US dollar atau setara dengan 294,3 triliun. Itu kalau asumsi kurs rupiahnya 14.718 per US dollar seperti yang telah disepakati melalui forum G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengungkapkan komitmen negara-negara G7 itu hasil inisiasi Amerika Serikat dan Jepang untuk mendanai percepatan transisi energi di Indonesia. Komitmen itu dituangkan melalui inisiasi Just Energy Transition Partnership yang dicetuskan pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada bulan November ya, bulan November tahun lalu, tahun 2022. Luhut kemudian menceritakan perjalanannya untuk menindaklanjuti GETP ini ke Washington. Ya, seperti disebutkan tadi GETP ini kan disepakati oleh Amerika Serikat dan Jepang. Saat itu Luhut menagih janji dana yang dilontarkan oleh Amerika Serikat. Namun Luhut mengaku dia tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Justru, kata Luhut, Amerika Serikat diam saat ditanya di mana uang yang digadang-gadang untuk Indonesia dalam rangka percepatan transisi energi menjadi energi bersih. Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin. Ini maksudnya rencana transisi energi itu. Mereka sudah iya. Terus saya bilang, where is the money? Ngomong doang, Bapak Luhut. Luhut mengaku dia mengungkapkan kepada pihak Amerika Serikat bahwa jangan sampai Amerika Serikat mengatur Indonesia dalam mengambil kebijakan. Kalau kamu kasih harga loan-nya sama dengan harga komersial loan, forget it. We can do it by our own, kata dia. Kenapa kalian ngatur-ngatur?
dia harus ngerti, tambah Luhut. Jadi maksud Pak Luhut tentu saja kalau bantuan ya nilainya tuh kalau loan ya nggak sama dong dengan komersial loan. Kalau komersial loan ngapain itu harus ada perjanjian-perjanjian segala macam ya. Pernyataan Pak Luhut tentang Singapura dan Amerika Serikat ini jelas sangat mengejutkan. Ini dalam hubungan diplomatik kan perdagangan itu juga saya kira juga tetap saja bagian dari diplomatik antar kedua negara. Kalimat langsung yang sangat keras seperti disampaikan oleh Pak Luhut itu biasanya itu dihindarkan. Ini dalam fatsun politik, fatsun diplomatik ini ya nggak boleh dilakukan karena ini bisa menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Ini bisa menimbulkan ketersinggungan, apalagi dengan Singapura kan notabene itu tetangga kita ya. Meskipun ini negara kecil, tapi nggak boleh dilihat hanya size-nya kecil, tapi potensinya dan kemudian tentu saja dia bagian dari proksi Amerika itu yang harus dilihat ya. Ada jagoan di belakang Singapura ya, ini Amerika Serikat. Tampaknya soal ini disadari oleh Kementerian Menko Marinvest ya, Kemenko Marinvest kan melalui juru bicaranya Jody Mahardi, dia mencoba meluruskan. Ini kata dia begini, kami ingin menegaskan bahwa pernyataan Menko Luhut mengenai Singapura harus dilihat dalam konteks yang tepat. Seperti yang telah diketahui, perjanjian antara Singapura dan Indonesia mengenai energi terbarukan tidak selalu berjalan mulus. Dan kami menghargai pandangan yang berbeda dari kedua belah pihak, tuturnya ini Jumat tanggal 12 ya kemarin ya. Dia menegaskan Menko Luhut sangat mendukung kemajuan perjanjian perdagangan energi yang terbarukan antara Indonesia dan Singapura. Namun kami ingin menegaskan bahwa Menteri Luhut sangat mendukung kemajuan perjanjian perdagangan energi terbarukan antara Indonesia dan Singapura. Kami telah melihat banyak kemajuan dalam hal ini dan Menteri Luhut sangat senang dengan perkembangan tersebut. Nah, ini lain ya kalau yang bicara ini mantan diplomat, karena kalau tidak salah Jody Mahardi ini pernah menjadi diplomat ya sebelum ditarik menjadi stafnya Pak Luhut ini. Tapi Jody juga mengakui kalau gaya komunikasinya Pak Luhut itu ya seperti itu ya, biasa belak-belakan. Jadi kata Jody gini, kami mengakui bahwa Menteri Luhut memiliki gaya komunikasi yang outspoken. Kalau dalam bahasa yang mudah, baca orang Betawi, ngablak aja lah gitu. Dan seringkali mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi yang berbeda. Namun kami ingin menegaskan bahwa beliau sangat komitmen terhadap kesepakatan energi antara Indonesia dan Singapura serta hubungan bilateral antara kedua negara. Kami menghargai hubungan yang baik antara Indonesia dan Singapura dan berkomitmen untuk memastikan bahwa hubungan ini terus berkembang. Kami berharap bahwa perjanjian perdagangan energi terbarukan antara Indonesia dan Singapura akan terus memperkuat hubungan antara kedua negara. Ini kalau ini benar-benar bahasa diplomatis ya, walaupun kita tahu maksudnya, tapi tetap dibungkus dengan gitu gaya bahasa yang lebih santun dan berkelok gitu, tapi sebenarnya maksudnya dipahami. Nah kalau Pak Luhut ini gaya bahasa tentara ini, padahal Pak Luhut kan sebenarnya pernah jadi diplomat juga ya dengan menjadi duta besar di Singapura. Nah kalau Pak Luhut secara terang-terangan dalam sebuah forum terbuka menyebut Singapura brengsek dan Amerika omdo alias omong doang, pasti seperti saya ya, Anda penasaran dong ya, bagaimana reaksi dari Singapura dan Amerika Serikat. Dan yang juga sangat menarik saya kira, apa sih kira-kira penilaian mereka terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini. Tadi kan kalau meminjam kalimat Pak Luhut, tadi Singapura itu menganggap Indonesia negara bodoh. Sementara kalau Amerika tadi tidak disebutkan, justru ada penilaian dari Pak Luhut yang dia omdo saja alias omong doang. Namun kalau kita mengingat ini, yang dilakukan oleh Pak Luhut ya dalam hubungannya dengan salah satu perusahaan di Amerika, yakni Tesla yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di dunia, yakni Elon Musk. Kan Pak Luhut itu pernah kesal juga dan dia menggunakan kalimat bahwa we are not the banana republic. This country is the great country. Luhut pada waktu itu marah karena kepada Elon Musk ini karena dia katanya ada kesan dia mencoba mengatur-atur Indonesia dan investasinya juga tidak kunjung masuk. Bahkan kalau sampai sekarang ini juga termasuk setelah Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk yang didahului dengan pertemuan Pak Luhut. Sebelumnya sampai sekarang ternyata Elon Musk malah tidak, Tesla itu belum berinvestasi di Indonesia. Dia sudah membuka showroom-nya di Malaysia, kemudian membuka pabriknya di Shanghai, Cina, dan sekarang ini sedang terlibat pembicaraan serius untuk membuka pabriknya yang kedua di Asia itu, yang dipilih adalah Korea Selatan. Indonesia sampai sejauh ini tidak masuk dalam
skema kelihatannya ya, atau prioritas dari Tesla. Nah, kalau kita tadi kembali kalau tadi Pak Luhut menggunakan kata the banana republic, ini adalah sebuah terminologi politik ya. Untuk negara biasanya yang sistem politiknya tidak stabil dan sumber dayanya itu terbatas. Hanya pisang, makanya disebut sebagai Republik Pisang. Jadi ini sebuah idiom, kalau mengacu pada sumber daya alam yang melimpah, ya yang dimiliki oleh Indonesia pastilah Indonesia ini bukan Republik Pisang, karena bukan hanya pisang ya komoditi kita itu ya, macam-macam yang sumber daya alam kita ini. Tapi kita tidak tahu bagaimana persepsi negara-negara lain itu terhadap kita. Jangan-jangan walaupun kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tapi kita sebenarnya masuk dalam kriteria menurut persepsi mereka sebagai negara pisang alias banana republik. Dalam beberapa bulan terakhir ini sejumlah proyek strategis yang jadi kebanggaan Presiden Jokowi itu juga ditinggalkan oleh investor asing, dan kita juga kemarin membaca statement dari Pak Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyatakan bahwa sampai sekarang ini belum ada satupun investor swasta yang masuk ke atau membangun merelasikan proyeknya di ibu kota negara baru. Yang terjadi malah ada beberapa proyek strategis nasional itu yang ditinggalkan investornya. Apa saja sih yang cukup besar yang ditinggalkan oleh investornya? Yang pertama itu ada proyek gas laut dalam, maksud saya proyek gas laut dalam atau Indonesian Deepwater Development (IDD). Ini lokasinya di Kalimantan Timur. Semula Chevron Indonesia Company itu mengelola proyek IDD ini. Namun sejak beberapa tahun lalu, Chevron mengumumkan akan melepas pengelolaan lapangan migas IDD ini karena dinilai tidak ekonomis bagi perusahaan. Proyek strategis kedua yang juga ditinggalkan oleh investor yaitu proyek lapangan abadi Blok Masela di Maluku. Perusahaan asal Belanda, Shell, memutuskan untuk hengkang dari proyek ini dengan menjual kepemilikan hak partisipasi atau participating interest itu 35% yang mereka miliki. Dengan keluarnya Shell dari proyek Blok Masela, pemerintah pun mendorong agar BUMN migas, yakni Pertamina, dapat masuk untuk mengambil 35% hak partisipasi milik Shell tersebut. Saat ini pemerintah masih menunggu kepastian dari Pertamina untuk bergabung di Blok Masela ini. Proyek berikutnya yang ditinggal hengkang oleh investornya adalah proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) dan metanol. Ini juga ditinggalkan investor asing. Investor yang cabut dari proyek tersebut yaitu Air Product and Chemical Inc. Ini perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat. Keputusan hengkangnya perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu sudah disampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia melalui sebuah surat, dan Air Product sendiri memilih tidak lagi melanjutkan dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia. Keduanya yakni pengganti LPG di Tanjung Enim. Ini mulanya Air Product bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk, PTBA, dan PT Pertamina Persero. Yang kedua ini proyek gasifikasi batubara menjadi metanol dengan perusahaan Grup Bakri di mana batubara akan dipasok dari PT Kaltim Primakol dan PT Arutmin Indonesia. Jadi apakah karena tekanan-tekanan ini yang membuat kemudian Pak Luhut menjadi rada temper gitu ya dengan menggunakan kosakata tadi brengsek, kemudian omdo terhadap kalau brengsek kepada Singapura dan omdo kepada Amerika, karena bagaimanapun juga sebagai Menko Marinvest kan Pak Luhut ini paling bertanggung jawab ya terhadap sukses tidaknya investasi masuk ke Indonesia. Nah, kalau tadi yang ditunggu-tunggu tidak masuk dalam kasus IKN, yang diharapkan ini dari porsi pembangunan IKN kan 80% dari swasta, hanya 20% dari APBN. Sementara ada proyek-proyek yang disebut oleh media sebagai kebanggaan Pak Jokowi itu yang mereka sudah masuk ke Indonesia tapi malah meninggalkannya, alias mereka hengkang dari proyek-proyek kebanggaan Pak Jokowi itu. Saya Hersubnono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.